Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Muhammad Ridho dari SMP dengan nomor NIM 10219042. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Islam volume 2 nomor 3 yang ditulis oleh Tiranur Fitria. Langsung ke masuk abstraknya. Pada jurnal ini menerangkan dengan jelas tujuan daripada jurnal tersebut, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami alur yang akan disampaikan. Dalam abstrak jurnal ini memberi pemahaman bahwa Islam sebagai agama telah mengatur atau menata segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, dari yang paling sederhana hingga yang tersulit, tanpa terkecuali ekonomi, dan memberi pemahaman jika suatu negara menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai dasar dalam ekonomi, pastilah berjalan dengan baik dan terarah, atau bisa disebut kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional. Langsung masuk ke pengantar. Pengantar pada jurnal ini menerangkan bahwa pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam mengalami kemajuan baik di Indonesia maupun di negara lain. Di Indonesia mulai ada momentum sejak didirikan Bank Muamalat pada tahun 1922. Saat itulah undang-undang yang mendukung tentang sistem ekonomi mulai dibuat. Dalam jurnal ini metode penelitiannya adalah metode deskriptif, di mana melihat gejala yang ada untuk mengetahui solusinya. Langsung masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitiannya adalah disebutkan bahwa meskipun ekonomi Islam sudah berkembang, namun ekonomi Islam perkembangannya belum pesat jika dibandingkan dengan negara lain pada tahun 1922 hingga 1998. Akan tetapi mengalami perkembangan yang cukup pesat di tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan aset, perbankan syariah baru, serta diikuti perkembangan sektor modal, saham, asuransi. Tujuan ekonomi syariah diantaranya adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah, seperti dalam hal konsumsi, perilaku bisnis. Dari para pengusaha muslim juga termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariat. Meskipun agak lambat, namun perkembangan kesadaran masyarakat meningkat dengan ditandai adanya perilaku konsumsi secara islami. Kedermawanan juga meningkat dengan ditandai meningkatnya dana zakat, wakaf, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh badan lembaga yang menangani hal tersebut. Kendala dalam perbankan syariah adalah yang pertama permodalan, lalu yang kedua sumber daya manusia, lalu yang ketiga pemahaman umat, di mana kurang tegas pada sistem bunga yang berlaku saat ini yang telah berjalan dan bertentangan dengan Islam. Belum berkembang luas lembaga keuangan ekonomi syariah, sehingga ulama dalam posisi sulit untuk melarang transaksi konvensional. Yang keempat, piranti moneter, di mana masih mengacu pada sistem bunga sehingga belum bisa mendukung kebijakan moneter dan kegiatan syariah. Lalu yang kelima, jaringan kantor, di mana untuk perluasan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang keenam adalah sosialisasi yang dilakukan untuk memberi informasi belum maksimal. Yang ketujuh, peraturan perbankan. Selain itu, beberapa problem yang dihadapi ekonomi Islam saat ini adalah minimnya pakar ekonomi Islam yang berkualitas. Yang kedua,
ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangan ketika perangkat peraturan hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training dan konsulting dalam bidang ini. Kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam. Dalam menerangkan kembali ekonomi syariah di Indonesia, maka peran pemerintah sangat perlu. Misalnya, memberi perhatian tentang hukum atau peraturan yang mendukung jalannya ekonomi syariah, memberi suntikan modal, pendirian BUMN syariah, pembiayaan proyek pembangunan. Kesimpulannya adalah perkembangan perbankan syariah pada dasarnya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi Islam. Salah satu alternatif yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka memperbaiki keterpurukan ekonomi yang terjadi di Indonesia dewasa ini adalah dengan cara mengembangkan perbankan syariah yang beroperasional secara syariah Islam secara lebih luas. Tentunya, pengembangan perbankan syariah ini tidak dapat berhasil apabila tidak ada dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, ulama, maupun cendekiawan dan pengusaha, pengelola bank, bahkan masyarakat sendiri, dan serta adanya satu kesatuan pola pikir tentang bank syariah dari semua pihak tersebut di atas, sehingga dalam perjalanan atau operasional bank syariah tidak lagi ditemukan adanya perbedaan pendapat yang kontroversial. Ketidakberhasilan bank syariah ditakutkan akan menjauhkan umat dari kepercayaan penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Untuk kekuatan dari jurnal ini adalah yang pertama, penjelasan cukup jelas, di mana pembahasan disertai dengan data yang valid sehingga tidak diragukan kebenarannya. Melihat secara rinci problem yang ada untuk mengetahui solusinya, serta menerangkan dengan jelas sejarah berdirinya ekonomi maupun perkembangannya di Indonesia, sehingga dapat mengetahui perbedaan dengan sekarang. Contoh dalil Al-Quran juga sudah ada, sehingga ada bukti yang konkret. Dan juga ada contoh UU yang berlaku di Indonesia sebagai bukti bentuk negara membantu perkembangan ekonomi syariah. Kekurangan pada jurnal ini adalah penulisan kurang rapi dan di beberapa paragraf ada pemborosan kata. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.